Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardawati dengan NIM 2311046 dari Informatika kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktik dasar Python untuk tugas mata kuliah Machine Learning yang meliputi proses menjalankan kode serta menjelaskan dari setiap bagian kode yang digunakan. Nah, di sini ada contoh perintahnya. Yang pertama, di sini ada bagian string, yaitu pada perintah print hello world test long comment. Nah, pada bagian ini digunakan fungsi print untuk menampilkan teks dan nilai ke layar print hello world. Hello world ini menampilkan teks hello world, kemudian yang kedua ada print angka desimal. Ya, yang dimana perintahnya print 12.12. Maka angka desimal yang dihasilkan atau yang ditampilkan yaitu 12.12. Nah, kemudian ada print 2000, maka akan menampilkan 2000. Nah, dan print coba tes print, maka yang ditampilkan juga coba tes print. Nah, kemudian di bagian string formatting ini memiliki beberapa berbagai macam formatting, yaitu ada %s formatting string, %.2f formatting float 2 digital decimal, kemudian ada %d formatting integer, yaitu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Seperti teman-teman lihat di sini ada perintah yang pertama yaitu print nilai plus str. Nah, str ini yaitu string. Di sini nilai stringnya 10. Nah, maka nilai desimal yang dia hasilkan yaitu 10. Kemudian di sini di bagian ini ada untuk mengatur tampilan output di mana contoh perintahnya seperti ini. Print nilai %d kemudian %500. Nah, maka persen di ini digunakan untuk menampilkan integer. Kemudian ada %f mana %f. Nah, ini kemudian ada %f digunakan untuk menampilkan float, kemudian ada %s. Yang ini digunakan untuk menampilkan string. Kemudian ada %2f. Nah, seperti ini digunakan untuk mengatur jumlah angka. Kemudian selanjutnya di sini ada menampilkan float. Digunakan untuk menampilkan nilai sekaligus dalam satu perintah print. Nah, selanjutnya di sini ada bagian print tuple. Dalam Python berbentuk seperti value 1, value 2, value 3. Seperti kita lihat di sini untuk print tuple ini ada print nilai, 2 tambah 3 adalah bilangan ganjil. Nah, maka dia akan menampilkan outputnya seperti ini. Nilai 5 adalah bilangan ganjil. Kenapa dia bisa menghasilkan 5? Karena ini sudah dijumlahkan ya, 2 tambah 5 jadi 2 tambah 3 jadi 5. Nah, dan 5 ini adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian di sini ada
komentar pada Python menggunakan tangan atau hashtag atau tanda petik 3 untuk multiply comment. Nah, di sini untuk perintahnya. Pagar ini program print merupakan contoh single comment yang identik dengan tanda pagar. Pagar ini komen kedua identik dengan single, triple quote atau double atau tanda petik. Nah, seperti ini perintahnya, print hello world 1. Dan pagarnya di samping sini ya, ini adalah komentar, contoh komentar gitu. Nah, ini tanda petik 3 diawali dengan tanda petik 3 dan diakhiri dengan tanda petik 3, tapi 1 ya, bisa sih 2 juga. Seperti ini. Tapi di sini harus 3 ya, di sini harus 3. Contohnya multiply comment in Python. Kemudian titik-titik, ini komen lagi, bisa kita masukkan input lagi. Nah, ini titik, terus ditutup dengan tanda petik 3 namun 1 aja. Seperti yang di sini. Kemudian ada pagar multiply, pagar komen, pagar menggunakan pagar. Kemudian print hello world 2. Nah, maka yang ditampilkan hello world 1 dan hello world 2. Seperti ini kan yang kita print hello world 1 dan hello world 2. Nah, kemudian ada help dan documentation, di mana menggunakan help dan dir untuk melihat detail package yang digunakan. Contohnya kita akan coba import library image. Nah, ini contoh perintah untuk mengimport library image-nya itu. Image itu adalah matematika ya. Perintahnya ini import image, kemudian dir image, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Hasilnya matematika ini hasil dari library image. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba ketik perintah help image. Nah, maka dia akan menampilkan deskripsi seperti ini. Deskripsi untuk matematikanya teman-teman. Di sini ada cost. Nah, kemudian kita akan coba sebentar. Nah, kemudian kita akan coba ketik perintah help match .cost ini. Untuk perintah ini berfungsi untuk memanggil salah satu yang ada di dalam deskripsi ini, seperti cost. Nah, cost ini kan ada di dalam deskripsi match ini ya, seperti tadi yang kita lihat ini. Mana dia? Nah, ini cost x garis miring itu return the cosine of x measured in radians. Nah, kita akan coba memanggilnya dengan perintah ini. Nah, maka dia akan menghasilkan akan ditampilkan seperti yang ada di deskripsi tadi, karena kita memanggil hanya untuk costnya. Bisa sih juga untuk yang lainnya seperti ini, yang ini juga bisa. Nah, kemudian kita melakukan import time, dimana perintahnya import time. Kemudian ini ada help time. Nah, dia akan menampilkan deskripsi seperti ini. Import time ini untuk mengukur waktu ya teman-teman, mengukur waktu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita akan coba mengukur waktunya dengan mengetikkan perintah time.cTime. Nah, maka ini hasil
waktu yang telah berhasil ditampilkan. Tadi ini saya menampilkannya tadi ya teman-teman. Jadi ini ada Tuesday, March 10, tanggal 10, jam 14.36, 35/2026. Nah, kemudian ini ada blok untuk variabel menggunakan huruf atau strip bawah ya teman-teman, atau underscore. Nah, ini untuk contohnya ya, yang benar dan yang salah. Nah, ini merupakan contoh perintah yang salah karena dia untuk awalannya itu menggunakan bukan strip atau underscore, tapi bukan strip bawah, namun strip tengah atau atas lah gitu. Nah, jadi ini salah ya teman-teman, makanya dia menampilkan syntax error, berarti error untuk menampilkan variabel menggunakan huruf atau strip bawah ini. Untuk blok variabel. Nah, untuk variabel yang benar, blok variabel yang benar seperti ini. Underscore 2 kali, kemudian value sama dengan 10. Nah, ini perintahnya berarti berhasil ya, benar ya. Terus kemudian ada seperti ini juga, underscore value underscore sama dengan 10. Begini juga bisa, value underscore a sama dengan 100. Nah, kemudian kita ketik perintah ini, underscore umur sama dengan 20, type sama dengan type underscore umur sama dengan integer. Kemudian ini type underscore umur sama dengan string. Ini underscore umur sama dengan false karena dia string jadi false. Nah, ini juga type underscore umur bool. Kemudian untuk bagian selanjutnya ada casting variabel atau tipe conversion integer. Conversion untuk integer untuk mengubah menjadi integer. Terus ada long untuk mengubah menjadi integer panjang, float untuk mengubah menjadi float, bool untuk mengubah menjadi boolean, char untuk mengubah menjadi karakter, str untuk mengubah menjadi string, bin untuk mengubah menjadi bilangan biner, hex untuk mengubah menjadi bilangan hexadesimal, OCT untuk mengubah menjadi bilangan okta. Untuk contoh perintahnya seperti ini, underscore umur sama dengan 15. Kemudian kita coba print umur ini dengan underscore umur, jadi hasilnya 15. Seperti ini ya teman-teman kira-kiranya. Nah, ini untuk untuk penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, di sini ada perintah nilai sama dengan 5 tambah 5 print nilai plus str. Str ini adalah string. Terus nilai. Nah, nilai ini yang dihasilkan nanti atau ditampilkan. Nah, nilai ini sama dengan nilai ini. Jadi nilai ini sama dengan 5 tambah 5 jadi 10, karena 5 tambah 5 sama dengan 10. Maka hasilnya yang ditampilkan 10. Nah, selanjutnya ada casting variabel. Casting ini digunakan untuk mengubah tipe data, contohnya mengubah data dari string menjadi integer menggunakan kode int yaitu integer. Kemudian ada operator aritmatika, yaitu untuk operator penjumlahan, operator pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan. Nah, ini contohnya
seperti perintah ini, A sama dengan 10, B sama dengan 2, maka akan dipangkatkan dengan B, maka hasilnya adalah 400. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk operator penugasan. Operator penugasan ini merupakan operator digunakan untuk memperbarui nilai variabel. Contohnya menambah nilai, mengurangi nilai, dan membagi nilai. Contohnya seperti ini, perintah ini A sama dengan 8, print nilai awal, A. Maka nilai awal yang diprint adalah 8 karena nilai A-nya adalah 8. Nah, kemudian ada penambahan, nah dimana A tambah sama dengan 1, print ditambah 1, A, maka hasilnya 9. Karena ini penambahan, karena nilai awalnya 8 kan nilai awalnya, kemudian ditambah dengan 1, maka hasilnya 9. 8 tambah 1, 9. Nah, kemudian ada perkalian, A kali sama dengan 2, print dikali 2, A. Maka hasilnya 18. Maka jadi nilai awalnya itu 9, kemudian dikali dengan 2, jadi 18. Nah, kemudian begitu juga dengan pengurangan dan pembagian juga. Nah, kemudian ada assignment for string, ada operator pembanding sama dengan, operator pembanding tidak sama dengan, operator pembanding lebih kecil, kemudian ada operator pembanding lebih besar, operator pembanding lebih kecil dari sama dengan, operator pembanding lebih besar dari sama dengan. Nah, seperti contoh perintah ini. A sama dengan hello world dan B sama dengan word. B in A, maka hasilnya begitu juga dengan hasil hasilnya true. Nah, begitu juga dengan hasil ini, list sama dengan bebek, apel, singa, nim sama dengan singa, nim in list, maka hasilnya true. Mungkin demikian penjelasan singkat mengenai pengkodean yang digunakan dalam praktek ini. Dengan memahami dasar-dasar Python seperti variabel input dan berbagai operator, kita dapat lebih mudah mempelajari konsep machine learning selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.